yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Selamat datang kami ucapkan dalam ibadah keluarga online pada malam hari ini, tanggal 27 Mei 2020. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kita melewati setiap persoalan hidup kita. Terkhusus saat ini kita boleh melewati masa-masa pandemi COVID-19, dan puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh melaluinya dengan baik dan kiranya kita dalam keadaan sehat semuanya. Saat ini Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita angkat pujian dari kitab Bakti 3 bait 1 dan bait 2. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan pada saat ini kami berkumpul dalam ibadah keluarga online, dan kami sungguh mengucap syukur kembali ya Tuhan atas kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu. Kami boleh merasakan tubuh yang sehat, kami masih boleh beribadah bersama meskipun secara online. Biarlah ya Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh kami serahkan kepada-Mu, dan biarlah lewat ibadah online ini kami boleh menyembah-Mu dengan segenap hati, dan biarlah kami boleh menyatukan hati-Mu meskipun lewat ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu yang dimuliakan lewat ibadah ini, dan ibadah ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 76 ayat 8 sampai dengan 11. Dahsyat Engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau murka? Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Demikian Mazmur pujian, dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 57 bait 1 dan bait 3, Yesus lihat umat-Mu. La
Yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, dan untuk itu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan Bapa di surga, mengucap syukur karena saat ini di tengah ibadah kami akan membaca firman. Tuhan Yesus berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa di surga. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, dari kitab Amos 2 ayat 4 sampai 5, yang menyatakan hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Yesus Kristus, seorang teolog dari Jerman dan juga keturunan Amerika yang bernama Paul Tillich pernah berkata bahwa hidup yang benar ya selalu diwarnai keteraturan atau taat kepada aturan. Dan spirit teolog ini menunjukkan tentang pemahaman akan pribadi Roh Kudus yang lengkap, yakni benar dan tertib. Nah, sekarang bagaimana kalau cara hidup manusia saat ini? Apakah kita tertib dan teratur? Di sini ada pertanyaan. Sudahkah dalam kehidupan rohani atau bergereja seperti berdoa dan beribadah dijalankan dengan tertib juga? Ini menjadi catatan bagi kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, di sini ada beberapa alasan ya, mengapa manusia ya sulit untuk taat aturan. Ya, ini menurut Tillich. Pertama, ya karena kebiasaan, ya karena kebiasaan. Yang kedua, karena unsur kesengajaan, dan ketiga, karena memang tidak tahu sama sekali. Ya. Dari 3 hal inilah yang membuat manusia ya seakan-akan tidak mentaati aturan-aturan yang ada. Di dalam bacaan firman Allah yang kita baca tadi, di sini Nabi Amos bahkan dengan tegas menegaskan bahwa Tuhan murka dengan semua itu karena ia telah dihina dan direndahkan dengan spirit palsu. Ya, dari bacaan kita tadi, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Kristus. Ya, tema kita pada saat ini yaitu mengenai menolak Taurat, menolak ketertiban, keteraturan hidup. Taurat atau Torah itu artinya pengajaran. Ya. Kita tahu bahwa Taurat atau Taurat Musa yang di dalam Alkitab itu kalau kita baca dari Kejadian sampai Ulangan itu berisikan 2 loh batu. Loh batu yang pertama itu berisikan tentang hubungan manusia dengan Tuhan.
Loh batu yang kedua itu berisikan dengan ya hubungan manusia dengan manusia. Kita lihat dari bacaan kita saat ini, di mana bangsa Yehuda atau Israel, ya itu mereka tidak teratur karena tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, tidak mengikuti aturan Taurat Tuhan. Ya, kalau kita lihat, ya kenapa dia tidak mengikuti aturan atau Taurat Tuhan? Seperti apa? Ya, contohnya, dia tidak lagi menyembah Tuhan, dia menyembah dewa-dewa. Ya, sudah pasti Tuhan Yesus tidak mau diduakan. Ya, dia menyembah dewa-dewa. Ya, disinilah akhirnya Tuhan Yesus mengutus Amos ya, dari Tekoa. Ya, kalau kita lihat bahwa Amos ini adalah seorang Yehuda, ya, tinggal 20 km dari Yerusalem. Ia seorang peternak dan juga seorang pemetik madu atau arah hutan. Di sini Amos diutus Tuhan untuk untuk menyampaikan suatu peringatan kepada bangsa Yehuda atau Israel untuk perlunya keteraturan di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 33 menyatakan, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Di sini Allah ingin supaya kita hidup teratur. Keteraturan itu membutuhkan, yang pertama, keteraturan membutuhkan kerja keras dan kedisiplinan. Ya. Jadi keteraturan itu membutuhkan kerja keras dan kedisiplinan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keteraturan membutuhkan komitmen dan ketekunan. Ya, komitmen dan ketekunan. Yang kedua, kalau kita mau hidup teratur. Yang ketiga, keteraturan membutuhkan kesiapan memperbaiki kesalahan dan meninggalkan kebiasaan negatif. Ini yang sulit, ya. Itu yang dikatakan tadi bahwa kita sering hidup tidak teratur. Ya. Ini dikatakan kesiapan untuk kebiasaan negatif yang harus ditinggalkan. Keteraturan membutuhkan kesiapan untuk menentukan prioritas hidup. Ya, keteraturan itu membutuhkan ya untuk menentukan prioritas hidup. Di sini dikatakan orang yang hidup teratur akan mengalami kemudahan dan damai sejahtera seperti Musa dan juga Daniel. Dan yang terakhir adalah keteraturan akan membawa kita kepada kesaksian yang menjadi berkat. Jadi catatannya bahwa memang untuk mencapai keteraturan itu tidak gampang, ya. Kita bisa lihat ada beberapa catatan-catatan yang untuk mencapai hidup dengan teratur, apalagi kalau kita ingin mengikuti Yesus. Pertanyaannya apa saja manfaat hidup teratur? Di sini dikatakan bahwa hidup teratur adalah kunci kesuksesan. Ya, kita bisa lihat di dalam kitab Daniel 6 ayat 11 dikatakan bahwa ya Daniel selalu berdoa ya 3 kali sehari, dan inilah kunci kesuksesan Daniel dan kawan-kawan. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Kita lihat contoh Daniel bahwa hidup teratur adalah kunci kesuksesan. Di sini dikatakan lagi bahwa hidup teratur atau tertib menghasilkan terobosan dan Tuhan bekerja lewat ketertiban hidup. Ya, kalau kita hidup teratur, itu akan menciptakan ya suatu terobosan ya untuk mencapai ketertiban hidup. Ya, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melalui bacaan ini kita mungkin dapat melihat bahwa menolak Taurat, menolak keteraturan hidup di dalam bacaan kita khususnya untuk bangsa Yehuda atau Israel, itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Ya, itu membuat mereka jauh dari Tuhan.
Dan untuk itu diperlukan ketaatan, diperlukan keteraturan, sehingga Tuhan Yesus di dalam bacaan kita tadi, dia benar-benar memperingatkan kepada bangsa Yehuda, bukan 1-2 kali. Ya, karena di sini dikatakan, ya karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Jadi bukan baru 1-2 kali, sudah 3 kali bahkan 4. Ya. Dan untuk itu aku tidak akan menarik kembali keputusanku, ya, oleh karena mereka telah menolak hukum Taurat, menolak hukum Tuhan atau Taurat. Ya, Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana untuk kita saat ini? Di tengah situasi pandemi COVID-19, ya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan. Dan peraturan-peraturan itu perlu kita ikuti. Itu yang namanya keteraturan. Seperti contoh saat ini, di mana kita bergereja atau beribadah di rumah. Dalam hal ini kita beribadah sektor ibadah rumah tangga. Itu kita berarti mentaati, ya, keteraturan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang melalui ibadah live streaming. Ya. Demikian juga untuk ibadah minggu, kita melakukannya di rumah melalui live streaming. Ya. Jadi memang keteraturan khususnya dalam mengatasi pandemi COVID Corona itu perlu kita ikuti, sehingga COVID ini tidak begitu menyebar dengan cepat, ya, tidak meningkatkan, ya, jiwa-jiwa yang terkena dari COVID ini. Dan untuk itu memang kita harus mentaati keteraturan ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, bacaan kita saat ini mau mengingatkan bahwa, ya, kita perlu hidup teratur. Kita perlu hidup teratur, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai warga jemaat. Di sini dikatakan bahwa dengan hidup teratur kita dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Dan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang akhirnya kita ikuti, yang namanya itu keteraturan. Ya, kita sebagai jemaat, ya, dengan teratur kita mengikuti arahan-arahan pemerintah. Ya, contohnya pada saat kita melaksanakan ibadah, apakah ibadah rumah tangga atau ibadah minggu dengan menggunakan live streaming, ataukah dengan ibadah-ibadah juga kita menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Hal ini memang diingatkan kepada kita bahwa dengan melakukan itu bahwa COVID-19 ini dapat cepat berlalu, ataupun paling tidak, ya, COVID ini tidak cepat menular kepada sesama kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita bahwa hukum Taurat atau Taurat Musa yang sudah kita lihat, ya, atau Dasasila atau Dekalogs yang isinya 10 hukum itu, biarlah kita boleh menjalankannya. Apakah itu di Lobatu yang pertama yang mengingatkan kita hubungan kita dengan Tuhan, ya, apakah di Lobatu yang kedua memang yang menggambarkan hubungan manusia dengan manusia, sehingga pada saatnya nanti kita dapat menjalankan kehidupan ini, ya, dengan baik, ya, dengan spirit yang benar-benar kita takut akan Tuhan dalam menjalankan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan
Bapa di surga, terima kasih untuk pembacaan firman-Mu pada saat ini, di mana firman-Mu mau mengingatkan kami tentang hidup yang teratur ya Bapa di surga. Dan biarlah kami sadar bahwa kami memang acap kali melakukan kehidupan kami, tindakan kami dengan tidak teratur. Dan untuk itu ya Bapa di surga, kami mohon kepada Engkau supaya kami selalu diingatkan untuk hidup yang teratur ya Bapa di surga. Bahwa dengan hidup yang teratur kami dapat mencapai hubungan yang baik khususnya dengan Engkau ya Bapa di surga. Dan dengan hidup yang teratur juga kami dapat mencapai apa yang kami harapkan ya Bapa di surga. Dan biarlah firman-Mu itu tetap memberikan kekuatan kepada kami di dalam melaksanakan kehidupan kami di dalam dunia ini Bapa di surga. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa ya Bapa di surga, pertama untuk pandemi COVID-19, kami mau berdoa khususnya untuk pemerintah bangsa Indonesia. Bapa di surga, begitu banyak yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, Bapa di surga. Bapak, Engkau melihat pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini, Bapak, khususnya menghadapi keadaan-keadaan terkait dengan COVID ini ya Bapak di surga. Apakah dari sisi pengangguran, apakah dari sisi ekonomi, dan juga khususnya adalah menangani bantuan-bantuan sosial kepada rakyat yang membutuhkannya Bapak di surga. Dan untuk itu Engkau memberikan hikmat untuk bijaksana kepada pemerintah melalui Presiden Jokowi dan para menteri dan para staf yang di bawahnya Bapak, biarlah dapat dengan sabar dan dengan sepenuh hati untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, baik melalui obat-obatan yang saat ini coba dicari untuk menangani COVID ini, dan juga untuk mengatasi efek-efek dari COVID ini ya Bapak di surga. Dan terkait dengan ini juga Bapak di surga, kami berdoa ya Bapak untuk seluruh pelayanan dan warga jemaat GTIB Harapan Kasih Bekasi. Tuhan Yesus Engkau memberikan kekuatan dan keteguhan ya Bapak di surga di dalam jemaat kami untuk menghadapi COVID-19 ini Bapak di surga. Bapak, kami sadar di dalam jemaat kami juga banyak yang terdampak dari akibat COVID-19 ini Bapak di surga, khususnya dari segi ekonomi ya Bapak di surga. Dan untuk itu ya Bapak, Engkau berikan kesabaran, keteguhan hati ya Bapak di surga kepada jemaat kami untuk mengatasi COVID ini ya Bapak di surga. Dan mereka selalu berdoa ya Bapak di surga, sehingga COVID ini dapat cepat berlalu ya Bapak di surga. Dan kami juga mau berdoa ya Bapak di surga untuknya para tenaga medis dan dokter yang menangani pasien-pasien terkait dengan COVID-19 ini Bapak di surga. Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan kepada mereka semua para tenaga medis ya Bapak di surga, dengan sabar Bapak di surga untuk mengatasi para penderita dari COVID-19 ini Bapak di surga. Dan biarlah para medis juga dan juga dokter-dokter memberikan kesehatan ya Bapak di surga, sehingga mereka tetap boleh menangani COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapak di surga untuk persekutuan dan pelayanan kesaksian GTIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi ya Bapak, yang saat ini kami di dalam menjalaninya melalui live streaming, baik itu ibadah rumah tangga dan ibadah minggu yang telah kami jalankan dari bulan Maret yang lalu Bapak di surga. Dan untuk itu ya Bapak, biarlah ibadah-ibadah melalui live streaming ini dapat diikuti dengan jemaat dengan sukacita ya Bapak di surga, dan boleh membawa dampak iman yang baik kepada mereka ya Bapak di surga, kepada jemaat kami Bapak di surga. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa juga untuk majelis sinode Bapak, khususnya di dalam mengatasi COVID-19 dan juga yang terkait dengan ini, di dalam program dan juga di dalam menghadapi mungkin persidangan-persidangan sinode. Tuhan Yesus, Engkau mau lihat majelis sinode di dalam mengorganisir dari tiap-tiap jemaat GTIB di mana saja mereka berada, dan biarlah majelis sinode itu memberikan kekuatan ya Bapak di surga untuk boleh menjalankan aktivitasnya di tengah situasi COVID-19 ini Bapak di surga. Bapak di surga, sebagai orang percaya, kami bergantung kepada-Mu saja kehidupan kami ya Bapak di surga. Dan untuk itu ya Bapak, Engkau mau dengar dan Engkau mau jawab doa-doa kami ya Bapak di surga. Dan dengan itu ya Bapak, Engkau juga mau menyempurnakan doa kami
dengan doa yang kau telah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Dan kita angkat pujian dari Turun Jemaat 302 bait 1 dan bait 3, memberi persembahan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta ibadah keluarga diberitahukan kepada seluruh warga jemaat untuk memberikan persembahan ibadah minggu, ibadah keluarga, dan amplop persepuluhan yang dapat diserahkan ke gereja pada hari Minggu pukul 1 siang, hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Mohon perhatian seluruh warga jemaat GBI Harapan Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat yang dikasih dalam Kristus, dimohon bangkit berdiri. Kita akan terima amanat pemutusan. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan
Jemaat kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita.